Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada yang sakit ya. Ingat selalu untuk jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan juga tetap jaga kebersihan di lingkungan sekitar anak-anak. Jangan sembarangan berkeliaran keluar tanpa menggunakan masker, dan ingat selalu menggunakan hand sanitizer dan mencuci tangan. Kembali lagi bersama Ibu Adela Stepu dalam mata pelajaran geografi. Dalam video-video kita sebelumnya, kita telah membahas banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang geografi. Nah, kali ini Ibu juga kembali dengan materi baru yaitu teori terbentuknya tata surya. Sebelum kita masuk ke dalam teori pembentukan tata surya, kita harus mengetahui apa itu tata surya. Tata surya ini adalah sistem perbintangan di dalam jagat raya ataupun di galaksi Bima Sakti. Nah, dapat diibaratkan tata surya ini seperti sebuah keluarga di mana matahari adalah pusat dan juga bumi beserta dengan benda-benda dan planet-planet yang lainnya bersama mengitari matahari. Kita manusia adalah makhluk yang selalu berpikir dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, termasuk juga ingin tahu tentang bagaimanakah proses terbentuknya tata surya ini. Namun, hingga saat ini, proses terbentuknya tata surya ini masih belum terpecahkan. Belum ada yang mengetahui pasti bagaimanakah proses terbentuknya tata surya ini dari awal hingga jadi seperti saat ini. Namun, untuk memuaskan rasa ingin tahu ini, manusia membuat teori-teori yang masuk akal ataupun teori-teori yang dianggap benar bagaimana tentang terbentuknya dan atau terjadinya tata surya ini. Nah, hari ini kita akan membahas 5 teori tentang terbentuknya tata surya. Teori yang pertama adalah teori nebula. Teori nebula ini mengatakan bahwa pada awalnya hanya ada gas yang bercahaya dan juga sangat besar yang berputar-putar secara perlahan. Namun, lama-kelamaan gas ini semakin mendingin dan juga perputarannya semakin cepat. Akibat cepatnya perputaran dari gas ini sehingga bagian tengah dari gas ini menggelembung. Pada saat bagian tengah dari gas ini menggelembung, ada sebagian materi yang terlempar keluar. Nah, dipercaya oleh teori nebula ini, materi yang terlempar keluar inilah yang akhirnya mendingin membeku hingga membentuk planet-planet seperti sekarang. Sedangkan matahari adalah bagian tengah dari gas raksasa ini yang telah mengalami pemadatan sehingga menjadi matahari kita yang sekarang. Nah, anak-anak, itu adalah teori nebula. Teori yang kedua adalah teori planetesimal. Teori planetesimal ini mengatakan bahwa ada sebuah bintang yang bergerak yang sangat besar dan juga bergerak mendekati matahari. Akibat besarnya gaya tarik dari bintang ini sehingga mengakibatkan pasang di bagian gas panas matahari. Nah, akibat pasang ini sehingga mengakibatkan gas panas matahari sebagian terlempar keluar dan mulai mengorbit mengelilingi matahari. Gas panas ini kemudian mulai mendingin dan juga memadat sehingga membentuk planet-planet yang kita kenal sekarang. Nah, anak-anak, itu adalah teori planetesimal. Teori yang ketiga adalah teori pasang. Teori pasang ini mengatakan bahwa planet terbentuk langsung oleh gas dari matahari yang tertarik ketika ada bintang yang mendekati matahari. Teori ini agak sedikit mirip dengan teori planetesimal. Namun beda dengan teori planetesimal, teori pasang ini percaya bahwa ketika bintang tersebut mendekati matahari, bintang itu menyedot filamen yang ada pada matahari yang berbentuk seperti cerutu panjang. Nah, teori ini percaya bahwa cerutu panjang inilah ataupun filamen inilah yang membentuk planet-planet seperti sekarang. Nah, anak-anak, ini adalah teori pasang. Teori yang keempat adalah teori Littleton. Teori Littleton ini mengatakan bahwa pada awalnya itu terdapat dua matahari kembar yang mengelilingi sebuah medan gravitasi. Nah, teori ini juga mengatakan bahwa salah satu dari bintang kembar tersebut tertabrak oleh bintang raksasa yang akhirnya mengakibatkan matahari tersebut pecah.
Nah, pecahan dari matahari tersebutlah yang akhirnya mendingin dan memadat dan menjadi planet-planet yang kita ketahui sekarang. Sedangkan matahari yang satu lagi yang tidak pecah itu adalah matahari kita yang sekarang ini yang kita kelilingi bersama dengan planet-planet lainnya. Nah, anak-anak, ini adalah teori Littleton. Teori kelima dan juga teori terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah teori awan debu. Teori awan debu ini mengatakan bahwa pada awalnya jagat raya adalah awan yang sangat luas. Awan yang sangat luas ini berbentuk seperti piring dan juga berputar. Di dalam awan yang sangat luas ini terdapat debu gas yang juga ikut berputar di dalamnya. Lama-kelamaan, debu gas yang ada di dalam awan ini mengalami pendinginan dan juga pemadatan, serta mulai bersatu dengan awan gas lainnya. Pada saat awan gas ini mulai bersatu dan juga berputar, awan yang sangat besar ini perlahan-lahan mulai menghilang. Nah, anak-anak, debu gas yang telah bersatu dan memadat inilah yang dipercayai oleh teori awan debu ini membentuk planet-planet kita seperti sekarang. Sedangkan awan yang sangat besar tadi perlahan mengecil dan berkembang menjadi matahari yang kita kenal. Nah, anak-anak, itu adalah teori awan debu. Nah, anak-anak, itulah 5 teori pembentukan tata surya yang kita pelajari hari ini. Ibu harap video pembelajaran ini memberikan menambah wawasan serta pengetahuan anak-anak tentang teori-teori pembentukan tata surya. Demikian video pembelajaran Ibu pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan anak-anak sekalian. Dadah!